Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video di channel ini. Kali ini akan saya sampaikan materi tentang sistem telekomunikasi. Ya, pertama, dalam sistem telekomunikasi ada sebuah model dasar bahwa secara umum model sistem telekomunikasi itu terdiri dari 3 blok utama, yaitu transmitter, kanal transmisi atau media transmisi, kemudian receiver ya. Nah, di dalam blok transmitter sendiri dan juga receiver itu di dalamnya mengandung banyak sekali subblok atau subfungsi yang membentuk fungsi utama, yaitu sebagai transmitter. Di dalamnya misalkan ada channel coding ya, ada source coding, ada modulasi, ada multiplexing ya, ada multiple access, ada juga power amplifier ya di transmitter, dan begitu juga di receiver mempunyai fungsi yang kebalikannya. Nah, ada 3 hal ini: blok transmitter, kanal transmisi, dan receiver. Adapun noise dan interferensi ini adalah sinyal di luar sistem yang masuk lewat kanal transmisi, dan dia sifatnya mengganggu, dan dia akan menghasilkan atau menyebabkan sinyal output transmitter itu menjadi rusak ya. Bisa juga kanal transmisi melakukan pelemahan atau redaman pada sinyal. Jadi nanti penerima akan menerima sinyal yang rusak akibat noise dan interference, dan juga level sinyalnya lemah akibat redaman pada kanal transmisi. Nah, faktor yang mempengaruhi keberhasilan transmisi data itu ada 2. Pertama adalah kualitas sinyal yang ditransmisikan, artinya adalah sinyal output transmitter ini diusahakan noise-nya serendah-rendahnya. Kalau 0 tidak mungkin ya, itu ideal. Jangan sampai transmitter justru memberikan atau menghasilkan noise yang besar, sebab di dalam kanal transmisi sendiri sudah ada noise, ada interferensi. Jadi kalau output transmitter sudah banyak noise, maka bisa dipastikan kualitas sinyal yang diterima oleh receiver akan sangat jelek. Yang kedua adalah karakteristik dari media transmisi atau kanal transmisi. Dalam hal ini, kanal transmisi harus mempunyai bandwidth yang cukup lebar untuk menampung seluruh sinyal spektrum frekuensi sinyal output dari transmitter. Jika misalkan bandwidth kanal transmisinya terbatas, maka tidak seluruh frekuensi sinyal output transmitter bisa ditampung atau dikirimkan, maka sinyal yang akan diterima oleh receiver akan mengalami cacat. Nah, ini adalah beberapa jenis-jenis komunikasi sebagaimana arah dari arah komunikasinya ya. Jika arahnya dari TX ke RX saja, jadi cuma searah, maka kita sebut sebagai komunikasi simplex ya, satu arah. Ada lagi komunikasi 2 arah, dari terminal 1 ke terminal 2 dan sebaliknya, tetapi komunikasinya tidak bisa berbarengan ya, jadi harus bergantian. Dari terminal 1 ke 2 itu, atau 2 ke 1 itu bisa saling berkomunikasi, cuma bergantian, maka kita sebut sebagai komunikasi half duplex. Jika antara terminal 1 ke terminal 2 dan sebaliknya itu bisa saling berkomunikasi berbarengan, bersamaan di waktu yang sama, maka disebut sebagai komunikasi full duplex. Berikutnya, karena komunikasi sederhana itu dari orang ke orang, dari terminal 1 ke terminal 2 itu sifatnya langsung, direct. Sementara jaringan modern itu jumlah terminal, jumlah usernya itu banyak, nggak cuma satu, sehingga untuk bisa melayani komunikasi dari seluruh user di tempat yang sangat luas, misalkan di wilayah yang areanya luas, regional, atau di daerah, atau di sebuah negara gitu, atau di pulau, itu pasti tidak mungkin dilakukan sistem yang sederhana TX dan RX.
maka akan dibutuhkan beberapa seperangkat sistem yang menghubungkan antara node satu dan node yang lainnya, sehingga akan menghasilkan sebuah struktur atau konfigurasi yang namanya jaringan telekomunikasi. Nah, jaringan telekomunikasi ini secara umum terdiri dari 3 blok utama, 3 bagian utama, yaitu yang pertama adalah jaringan akses ini, kedua adalah jaringan inti core network, dan berikutnya adalah manajemen jaringan. Sebenarnya ada 3 jaringan lagi yang lainnya untuk jaringan modern saat ini. Ini saya tuliskan di sini ya. Ya, kita sebut sebagai di bawah ya. Ini tambahannya, yaitu jaringan layanan atau service network. Ada lagi tambahan jaringan signaling. Ya, di awal-awal jaringan tradisional ya, di masa yang lalu, kedua jenis jaringan ini, jaringan layanan dan jaringan signaling itu including ya, menjadi satu di dalam ketiga model bagian umum jaringan telekomunikasi. Jadi sudah include di dalamnya. Cuma di jaringan modern saat ini, jaringan layanan dan jaringan signal itu dipisah ya. Tujuannya adalah supaya resources jaringan itu sepenuhnya bisa dipakai oleh pelanggan, dan jaringan layanan maupun signaling itu tidak bersamaan dengan jaringan traffic ya, traffic data atau traffic suara. Jadi kalau ada masalah bisa diselesaikan masing-masing. Yang terakhir tambahan adalah namanya jaringan transport ya. Nah, jaringan transport itu adalah jaringan transmisi yang menghubungkan antar node di dalam core network. Misalkan node 1 ke node 2, 2 ke 3, itu disebut jaringan transport. Antara core network dengan access network, ini yang di lingkaran biru, atau interface antar muka, ini juga saat sekarang kita sebut sebagai jaringan transport ya. Begitu. Selanjutnya terkait dengan informasi dan sinyal itu ada perbedaannya ya. Jadi nggak sama. Informasi itu adalah unsur, konten, materi, ide ya, yang mempunyai nilai, yang mengandung nilai ya, untuk dikomunikasikan, untuk dikirimkan kepada penerima orang lain. Jika tidak mengandung nilai, maka tidak perlu untuk dikirimkan, dihindari. Jadi bukan termasuk informasi kalau tidak mengandung nilai. Misalkan noise itu tidak mengandung nilai, maka tidak disebut sebagai informasi. Kemudian bentuk yang lainnya adalah sinyal. Sinyal ini adalah presentasi dari informasi yang diubah menjadi berbentuk simbol tertentu atau dikodekan dengan menggunakan besaran fisika tertentu. Jadi informasi tadi itu ya, konten, entitas, unsur, ketika diubah menjadi sebuah besaran fisika tertentu, misalkan listrik atau cahaya, maka namanya berubah menjadi sinyal ya. Jadi semua sinyal pasti mengandung atau berasal dari informasi, tapi tidak setiap informasi itu sinyal ya. Jadi berlaku searah, tidak berlaku bolak-balik. Saya ulang, setiap sinyal itu pasti menggambarkan informasi ya, tapi setiap informasi belum tentu merupakan sinyal. Berikutnya, sinyal-sinyal tadi jika masih polos, belum diapa-apakan ya, kita sebut sebagai sinyal baseband atau sinyal pita dasar gitu ya. Namun jika sinyal itu sudah dimodulasi menggunakan sinyal frekuensi carrier yang berasal dari lokal osilator frekuensi tinggi, FC itu frekuensi carrier ya, tinggi.
maka output dari modulator disebut sinyal bandpass. Ya, studi kasus untuk sinyal baseband jika tidak dimodulasi, hanya direkondisi, ini ya, direkondisi itu misalkan dikuatkan karena lemah ya, karena diredam dikuatkan, karena kecil levelnya dikuatkan, atau misalkan ada draw, ada noise, difilter dulu, dibersihkan dulu noise-nya, maka sinyal itu tetap output dari amplifier, output dari filter tetap disebut sebagai sinyal baseband, bukan bandpass. Nah, ini adalah pengertian bandwidth tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa sinyal itu mengandung beberapa komponen sinyal sinusoidal yang frekuensinya berbeda-beda dan merentang dari satu frekuensi ke frekuensi yang lainnya, sehingga jika sebuah sinyal itu dilihat menggunakan spektrum analyzer ya, atau di monitor kandungan sinyalnya itu frekuensinya berapa saja, maka kita akan temukan sebuah pola spektrum atau bandwidth dari sinyal tersebut ya. Jadi kalau ada sebuah sinyal mempunyai frekuensi tengah tertentu, sebentar ya, nah ini sini sebuah sinyal misalkan dimonitor menggunakan spektrum analyzer, ternyata bentuknya seperti ini misalkan. Nah, sinyal itu mempunyai frekuensi tengah di sini, maka sinyal tersebut bisa kita lihat bandwidthnya berapa berdasarkan pada berapa penamaan bandwidth ya. Ada half power bandwidth, ada noise equivalent bandwidth, ada 0 ke 0 bandwidth, ada absolute bandwidth ya, ada seterusnya, ada 6 jenis. Nah, yang paling sering dipakai adalah bandwidth setengah daya. Disebut setengah daya karena memang yang kita melihat pada frekuensi berapa sinyal itu dayanya setengah. Nah, misalkan pada frekuensi tengah di sini ya, misalkan ini ya, pada frekuensi tengah FC ini saya tuliskan di sini. Misalkan di sini sinyalnya misalkan 10 watt, maka disebut half power bandwidth. Kita cari yang dayanya setengahnya dari ini, berarti yang 5 watt, berarti di sini. Nah, ini namanya 5 watt ya, 5 watt. Cari ini frekuensinya berapa, F1. Di sini juga berapa frekuensinya ya, ini. Bentar. Ya. Oke, nah ini dilihat dulu ke bawah. Nah, berapa F2, maka bandwidth setengah daya HP half power itu adalah sama dengan F2 dikurangi F1. Jika ternyata frekuensi tengahnya tidak dalam watt, dalam dB, misalkan ini pakai ya misalkan tidak dalam watt, di sini tuh misalkan dalam dB, misalkan ketemunya 10 dB W ya, maka bandwidth setengah daya kita nyari bukan 5 dBW ya, karena 10 logaritma setengah itu sama dengan minus 3. Berarti yang kita cari adalah 10 dBW kurangi 3, berarti berapa? Nah, berarti cari di sini. Nah, pasti akan sama lokasinya, yaitu 7 dBW. Gitu. Jadi kalau satuannya dBW, setengah dayanya itu bukan 10 dBW dibagi 2, 5 dBW bukan, tapi dikurangi 3 dB. Tapi kalau dalam watt, dalam miliwatt, ya setengah daya itu ya betul-betul setengahnya, gitu ya. Ya, nanti akan sama caranya seperti ini. Baik, parameter kinerja sistem komunikasi itu karena tergantung kepada jenisnya. Jika sistem komunikasinya analog, maka parameter kinerjanya adalah menggunakan istilah perbandingan sinyal terhadap noise ya. Misalkan sinyalnya 10 watt, noise-nya
1 miliwatt. Maka S to N sama dengan 10 dibagi 1 miliwatt, berarti 10 pangkat minus 3 ya. Nah, hasilnya akan sama dengan S to N nya adalah sama dengan 10.000 ya. Ini masih dalam angka nominal. Tapi jika dalam dB, misalkan sinyalnya 10 dB W ya, noise nya minus 30 dB W, berapa S to N nya? Nah, pakai yang ini. Jadi kalau dalam dB W atau dBm miliwatt, maka S to N nya dikurangi, nggak pakai pembagian. Maka S to N dengan contoh yang ini adalah S to N nya sama dengan, untuk contoh kedua ya, 10 dikurangi minus 30, hasilnya adalah 40 dB gitu ya. Jadi kalau sinyal dB nya harus ada embel-embelnya W atau M, tapi kalau sudah dibandingkan S dibanding N, maka M dan W nya hilang, jadi dB saja. Itu sinyal to noise, satuannya dB, nggak pakai dBm, nggak pakai dBw ya, karena ini perbandingan. Tapi kalau sinyal atau noise dayanya berapa, itu harus lengkap dBw atau dBm ya. Nah, kalau sistem komunikasi digital, maka parameter kinerja menggunakan bit error rate. Contoh, sebuah sinyal dengan bit laju dengan bit rate ya, sinyal bit rate-nya misalkan 1 Mbps. 1 Mbps itu sama dengan 10 pangkat 6 bit per second. Dalam 1 detik dikirimkan 1.000.000 bit. Nah, ternyata yang error ada 2. Error itu ada 2 bit. Maka bar-nya akan sama dengan ya 2 bit yang error dibagi dengan jumlah bit yang dikirimkan, atau sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 6. Ini namanya bit error rate. Ini nggak pakai satuan ya, gini aja. Yang berbeda dengan sistem analog SN, S to N, yaitu ada satuannya ya kalau dalam dB. Tapi kalau nggak dalam dB seperti ini nggak pakai satuan juga, angka nominal aja. Artinya sinyal itu 10.000 kali terhadap noise levelnya itu. Ini kalau sistem analog. Kalau sistem komunikasi digital menggunakan ini. Oke ya. Ada jenis lain, yaitu dengan PE, probability of error. Itu nama lain dari bar ya, atau probability error, peluang munculnya error bit gitu ya. Yang ini namanya data rate ya. Yang 10 pangkat 6 bps itu namanya data rate, laju data. Oke, selanjutnya kita masuk ke bahasan modulasi. Modulasi itu adalah proses mengubah parameter gelombang carrier. Parameter itu berarti amplitudonya, fasanya, frekuensinya. Nah, amplitudo dari gelombang carrier atau fasanya atau frekuensinya yang ini itu diubah. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan berubahnya amplitudo dari sinyal informasi. Nah, cara untuk mengubahnya menggunakan perangkat rangkaian namanya modulator. Nah, output dari modulator namanya sinyal yang sudah termodulasi. Nah, pada dasarnya kalau dilihat dari domain frekuensi ya, mau parameter yang diubahnya amplitudo, mau fase, mau frekuensi, pada dasarnya proses yang terjadi adalah translasi frekuensi. Contoh, ada sebuah sinyal informasi. Ini sinyal informasi. Ya, frekuensi spektrumnya, bandwidthnya dari 0 sampai 4 kHz. Ketika dia dimodulasi menggunakan frekuensi carrier FC,
maka sinyal informasi ini nanti akan tergeser ke sini. Ini adalah hasil modulasi, ini adalah sinyal termodulasi yang ini. Nah, jadi hasil modulasi sinyalnya jadi seperti ini, ada di sekitar frekuensi carrier, ya. Ini proses modulasi itu artinya adalah menggeser frekuensi informasi di baseband, ini masih baseband, berubah menjadi sinyal informasi tadi digeser ke sekitar FC. Nah, ini namanya sinyal band pass. Ya, kalau dilihat dari kategorinya. Nah, jenis modulasi kalau analog, kalau komunikasi analog namanya modulasi analog, ya, berarti ada modulasi amplitudo, modulasi frekuensi dan fasa. Kalau di komunikasi digital, modulasi digital. Itu hanya beda nama. Jadi kalau di modulasi digital namanya adalah modulasi amplitudonya namanya adalah ASK. Kalau yang diubah frekuensi carriernya namanya FSK. Kalau yang diubah fasanya namanya PSK. Nah, gabungan antara ASK dan PSK, ya, kombinasi ASK dan PSK itu namanya adalah QAM, gitu. Nah, ini contoh gambarnya. Ini sinyal informasi, ya. Ini amplitudonya naik turun. Ini sinyal carrier. Nah, kalau sinyal carrier ini amplitudonya naik turun mengikuti amplitudo sinyal informasi, kita sebut sebagai AM. Kalau sinyal carriernya yang ini, yang berubah itu adalah frekuensinya rapat renggang, ya. Nah, rapat renggangnya ini mengikuti amplitudo dari sinyal informasi ini. Jadi kalau sinyal informasinya naik di sini, maka dia rapat. Ini sinyalnya rapat, ini rapat. Ketika sinyal informasinya di bawah turun, maka sinyal carriernya ini renggang. Nah, rapat renggang ini disebut sebagai modulasi frekuensi atau disebut juga modulasi fasa, tergantung prosesnya, ya. Nanti jenis sinyalnya sama antara FM dengan PM, gambaran sinyalnya, ya, seperti ini juga rapat renggang juga, cuma berbeda cara proses pembentukannya. Baik transmisi analog maupun digital itu ada beberapa sifat, ya. Yang utama adalah transmisi analog itu rentan terhadap noise, ya, mudah terjadi crosstalk, mudah juga terganggu oleh interferensi, oke, ya. Kemudian jika mengalami redaman, maka sinyal itu akan habis teredam, makin lama makin kecil. Sesuai dengan jarak, makin jauh media transmisinya makin panjang, maka sinyal itu akan lebih besar untuk diredam. Akan tetapi kalau transmisi digital, sinyalnya itu tahan terhadap noise, ya, lebih tahan terhadap noise. Kemudian sinyal digital itu akan mengalami redaman yang sama, ya, mengalami redaman sehingga levelnya akan turun, ya, seperti transmisi analog. Bedanya adalah karena bentuk sinyalnya digital sehingga dia mudah untuk dikenali oleh bagian penerima. Oh, ini bit 1, oh ini bit 0 gitu, ya. Dan jika mengalami noise itu, ya, itu bisa dihilangkan permanen, ya. Kalau di transmisi analog misalkan sinyalnya diredam, ya, yang ini, ya, diredam, karena media transmisi meredam sinyal terus menambahkan noise. Nah, supaya sinyal analog itu nanti kuat lagi kan diberi penguat, ya, di amplifier, dikuatkan. Nah, kalau di transmisi analog yang dikuatkan nggak cuma sinyal dan noise, ya, dan noise itu dua-duanya dikuatkan gitu. Jadi nanti X dikali A, N dikali A kalau amplifiernya ini mempunyai gain sebesar A. Tapi kalau dalam transmisi digital yang dikuatkan, ya, sinyal digitalnya itu dikuatkan, ya, dikuatkan, tapi noise-nya itu dibuang.
Sehingga nama lain dari transmisi digital itu adalah regenerasi sinyal digital. Jadi dalam sinyal digital itu, dalam transmisinya, bentuk sinyal digitalnya bisa rusak, bisa diganggu noise, nanti bisa diregenerasi ulang, dibentuk ulang, dan noise-nya bisa dibuang habis. Jadi istilahnya adalah proses regenerasi gitu ya. Atau istilah kerennya adalah pola bitnya diekstrak ya. Diekstrak itu diambil kembali ya, nama lainnya diregenerasi, sama aja ya. Kita masuk pada cara mengukur daya sinyal ya. Ini kalau daya sinyalnya misalkan tadi sudah sempat saya beri contoh ini ya. Jadi kalau ada dua jenis ya, ada dua jenis level daya. Jika level daya relatif itu artinya membandingkan, ini membandingkan ya, membandingkan satu titik terhadap titik yang lain. Namun kalau absolute power level yang ini, dia dibandingkan tapi terhadap referensinya 1 watt atau 1 miliwatt gitu. Contoh 10 watt dibagi dengan 1 watt, maka hasilnya adalah 10 log 10 ya. 10 log 10 hasilnya adalah 10 dBW gitu. Tapi kalau yang relatif power level itu membandingkan daya output terhadap daya input. Jadi, jika saya mempunyai sebuah sistem ini ya, keluar seperti inilah, sama persis ya. Maka kalau P out dibagi P in itu namanya adalah gain, penguatan ini. Tapi kalau dibalik, P in dibagi P out itu artinya redaman, simbolnya L bukan G gitu ya. Jika daya yang dibandingkan, maka pengalinya adalah 10 kali logaritma. Tapi jika tegangan dan arus, pengalinya adalah 20 log ya. Misalkan daya outputnya adalah 10 miliwatt, daya inputnya misalkan ini adalah 1 miliwatt, berarti kan ini satuannya udah sama, 10 dibagi 1 10, maka hasilnya adalah 10 log 10 dB gitu ya. Ini perbedaan antara dB dan dBW, sehingga nama lainnya absolute power level itu biasanya mengukur sinyal dalam dB gitu. Tapi kalau relative power level itu biasanya mengukur penguatan atau peredaman dari sebuah blok sistem gitu ya. Oke, masuk dalam transmisi nirkabel atau tanpa kabel ya, transmisi menggunakan media udara, berarti yang dikirimkan adalah gelombang elektromagnetik. Nah, biasanya gelombang radio atau gelombang elektromagnetik itu berentang dari mulai frekuensi rendah ya, ordernya puluhan hertz sampai ke puluhan gigahertz ya. Nah, kalau misalkan frekuensi sinyal radio, gelombang radio atau gelombang elektromagnetik itu dari 2 GHz sampai 40 GHz, itu biasanya aplikasinya, implementasinya disebut sebagai microwave ya, gelombang microwave atau gelombang komunikasi point to point ya, atau komunikasi point to multi point ya, atau komunikasi satelit, seluler ya, dan seterusnya ya. Tambahkan di sini untuk seluler ya. Seluler itu mulai dari 1G sampai sekarang 5G. Nah, itu semua menggunakan frekuensi 2 GHz sampai 40 GHz ya. Dipakai juga untuk microwave terestrial. Ini maksudnya microwave itu yang ini. Ada dua microwave nih, terestrial dan satelit.
Jadi komunikasi microwave itu artinya komunikasi menggunakan frekuensi 2 GHz sampai 40 GHz. Jenisnya ada dua, yaitu ada yang microwave terestrial, yaitu transmisi gelombang radio yang menjalar dari tower ke tower, ya. Dari disebut terestrial karena dia ada di permukaan bumi, ya, komunikasi antar tower di permukaan bumi. Tapi kalau komunikasi dari bumi ke satelit namanya komunikasi satelit, ya, yang ini. Ya, semuanya membutuhkan syarat-syarat, ya. Untuk komunikasi terestrial syaratnya utamanya adalah line of sight. Jadi masing-masing jenis tower menggunakan antena parabola, ya. Gak mungkin antena biasa, pasti antena parabola. Tujuannya adalah supaya pancaran gelombang radionya itu terarah, ya, terarah, hanya satu arah, ya, hanya satu arah, bukan dua arah, bukan melebar kemana-mana. Itu tujuannya kenapa menggunakan antena parabola, ya. Tujuannya apa, ya, supaya pancarannya terfokus, terarah, hanya satu arah. Nah, jika ini arahnya sudah dalam satu garis pandang, namanya line of sight. Biasanya untuk komunikasi jarak jauh, long haul, ya, gitu. Dan untuk data rate yang tinggi, long haul atau jarak jauh, data rate-nya tinggi. Kalau komunikasi satelit intinya adalah tergantung implementasinya, bisa untuk broadcast televisi, bisa untuk telepon jarak jauh antar benua, ya. Ini untuk televisi, ya, televisi broadcast, ya, langsung dari satelit. Bisa juga satelit sebagai stasiun relay. Sekarang satelit dipakai juga sebagai satelit internet seperti Starlink dan seterusnya. Nah, kita menginjak pada pembicaraan tentang transmisi menggunakan media udara, yaitu sinyal listrik itu diubah menjadi gelombang radio. Nah, gelombang radio itu akan menjalar di permukaan bumi. Nama lainnya adalah propagasi. Jadi yang dimaksud dengan propagasi itu adalah penjalaran gelombang radio, ya. Nah, ada 3 jenis propagasi gelombang radio atau gelombang elektromagnetik. Yang pertama disebut sebagai space wave, yang kedua ground wave atau surface wave, dan yang ketiga adalah sky wave. Apa perbedaannya adalah berarti kalau space wave ini propagasi gelombangnya di permukaan di atas permukaan bumi dan harus satu garis pandang. Syaratnya itu kalau space wave. Kalau ground wave atau surface wave, gelombang itu merambat di permukaan bumi, tapi lama-lama dia akan habis karena dia mengikuti kelengkungan permukaan bumi. Jadi contohnya begini, kalau ini permukaan bumi, nah ini ada tower, ya. Nah, disebut dengan space wave itu gini. Nah, ini space wave harus satu garis pandang. Kalau ground wave itu begini, lama-lama habis. Itu ground wave, ya. Kalau gelombang sky wave, dia memang diarahkan ke langit, sky, gitu, ya. Makanya disebut sebagai sky wave. Biasanya propagasi sky wave itu memang penggunaannya untuk untuk komunikasi satelit, ya, satelit, atau komunikasi long haul atau jarak jauh yang melintasi pulau dengan pulau, antar benua. Nah, itu bisa memanfaatkan propagasi gelombang langit. Kenapa? Nanti di sini di atmosfer paling atas, atmosfer ionosfer, ya, ionosfer itu gelombang langit akan dipantulkan kembali ke bumi, sehingga akan menjangkau jarak yang jauh, ya, komunikasi long haul, ya, yang bisa menjangkau komunikasi antar benua. Itu fungsi dari skywave. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang
konversi analog ke digital ya. Sinyal digital lebih unggul dari sinyal analog karena apa? Karena tadi sudah disebutkan tahan terhadap noise. Nah, kemudian bisa dipulihkan atau diregenerasi, diperbaiki dan dikuatkan. Nah, ini tiga nama ini ya, dipulihkan, diperbaiki dan dikuatkan, dikumpulkan jadi satu, namanya adalah regenerasi sinyal atau ekstrak. Jadi sinyal yang rusak tadi itu bisa diekstrak lagi atau diregenerasi, dibentuk ulang. Dalam hal ini noise bisa dibuang habis ya gitu. Itu kelebihan sinyal digital. Nah, sinyal analog bisa diubah menjadi sinyal digital dengan 4 cara ini ya, dengan 4 cara ini ya, dengan push code modulation, dengan push width modulation, dengan push position modulation, atau dengan delta modulation. Nah, dasarnya dari keempat jenis metode mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital itu adalah, pertama, prosesnya adalah sampling dulu, wajib, jangan dibalik. Sampling dulu, setelah disampling itu hasilnya adalah sinyal discrete ya, discrete, masih analog ya, belum digital. Ketika sudah di sinyal discrete ini dikuantisasi, maka outputnya akan menjadi sinyal digital. Tapi sinyal digital di sini adalah sinyal digital yang masih multi level ya, M level. Levelnya banyak tapi terbatas. Sudah disebut sebagai sinyal digital. Nah, supaya nanti sinyal digitalnya biner 1010, maka perlu encoding. Nah, barulah di sini disebut sebagai sinyal digital biner 1010 gitu. Jadi prosesnya bertahap, sampling, kuantisasi, baru encoding ya. Nah, ini gambaran yang lebih lengkapnya. Ini sinyal analog. Pertama disampling dulu ya, di sini berarti sinyal discrete. Sinyal discrete di sini masih analog ya. Ketika sudah dikuantisasi, bentuknya sinyal discrete tapi levelnya terbatas, maka sudah masuk golongan sinyal digital. Tapi digitalnya digital multi level, digital M level. Nah, ketika dimasukkan ke proses terakhir encoding, baru ada disebut sebagai sinyal digital biner. Itu ya, ini proses secara umum gambaran pengubahan sinyal analog menjadi digital. Baik, demikian videonya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.